Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihil azhar ashabil akhyar adada ni'amillahi afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dikatakan kita hidup akan menemui mati, kita hidup banyak melihat di dunia apa segala sesuatu yang dilihat mata, yang didengar telinga, yang mana mudah-mudahan karena kita membaca ratib Al-Imam Al-Ghudbil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas akan mendapatkan insyaallah kita keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Yang pertama fakir hormati Ustaz Nursin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum semua mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bermanfaat dunia akhirat, manfaat jadi anak yang taat, banyak berkah, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus diserafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kalau Nabi SAW, Rasulullah sabda Nabi, adibu auladakum ala salasati khisal, hubbi nabikum wa ahlu baitihi thumma qiraatul Quran. Dikatakan Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian itu 3 perkara. Pertama, cintai Nabi Muhammad SAW. Terus cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Terus bacalah Quran. Orang yang tua lebih daripada orang yang muda. Orang yang punya umur lebih sedikit walaupun sehari, sejam, sedetik, dia punya derajah. Dia lebih awal. Dia lebih utama. Misal kembar. Kembar yang satu, mana itu yang lebih? Mana yang bagaimana itu usia umur? Nah, adab dilihat, bagaimana akhlak terlihat dari akal, dari pengetahuan, ilmu. Ana madinatul ilmin, kata Nabi, aku katanya ilmu. Wa aliyu babuha. Kalau hidup gelap, enggak ada cahaya, enggak ada keterangan, enggak ada hidayah, enggak ada petunjuk. Tanda orang ini jahil, orang ini enggak akan ngerti apa-apa. Ibarat satu ruangan gelap, enggak ada cahaya. Ibarat itu hati dia kosong karena enggak ada keterangan yang dikatakan Nabi, ana madinatul ilmin, aku kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Rasul mengatakan. Berarti kita mengenali keluarga Nabi Muhammad yang disuruhkan Rasul. Kita mengenali keluarga Nabi ini, keluarga Rasul ini, istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi, terus putri Nabi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, terus mantu Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Rasul katakan, Aliyu babuha, Sayyidina Ali pintu daripada ilmu itu. Nah, adab dilihat dari apa? Dari bagaimana akal dia memikirkan tentang ilmu Allah. Ilmu berasal dari Allah. Ilmu dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Turunkan wahyu itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai apa? Dia Rasul sebagai rahmat kepada seluruh alam. Al-Quran ini apa? Sebagai huda lil muttaqin, petunjuk kepada apa orang-orang yang ia hidup di hatinya ini, Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sesuatu, apa yang dilihat mata, adab mata melihat. Apa yang didengar telinga, adab telinga mendengar. Apa yang digerakkan ini tangan, adab tangan ini dalam melakukan sesuatu. Apa yang dirasakan hati, adab galap hati
terutama karena hati ini di mana Allah yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kita. Allah yanzuru ila aswarikum wala ila asadikum, Allah enggak melihat kepada rupa kita, kepada tingkah kita segala macam. Itu ada berapa di sana itu dikatakan walakin yanzuru, terus Allah katakan ila qulubikum, tapi Allah melihat, dikatakan Rasul Allah melihat kepada hati kita. Berarti adab ini sesuatu yang terlihat. Ya, mata kita ngelihat, kalau hati nggak kelihatan ya. Berarti jembatan batas orang itu ngelihat zahir, di sana harus terlihat zahir. Berarti kalau kita ini orang ahli ibadah karena ngerti cara wudu, cara sholat segala macam, berarti ini anak ngerti, punya adab. Punya adab. Adab itu sesuatu yang diambil akal dia sehingga ia kerjakan sesuatu ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala buat langit itu bukan Allah hiasi seperti lukisan, bukan. Allah buat langit itu supaya kita ngelihat langit itu ibrah, bahwa langit itu tinggi, sesuatu yang tinggi, yang andai kata itu sebuah itu hiasan atau lukisan mustahil, karena sesuatu yang tinggi mustahil untuk kita bisa sampai ke sana, ya. Kecuali ada dia pakai pesawat atau pakai pesawat keluar angkasa, begitu. Jadi Allah membuat langit bukan hiasan, cuman di sana ada sesuatu yang terang, bintang, terus rembulan ketika purnama atau ketika bercahayanya itu terbias matahari di belakangnya. Allah buat itu seperti itulah hiasan langit. Tapi langit bukan hiasan. Langit itu Allah berdirikan langit, menunjukkan kita seorang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini nggak ada kemampuan kita. Adab seorang ini yang ngerti, adab insan kita sebagai manusia kepada Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat itu gelap, kita ngelihat itu langit yang tinggi itu gelap ketika malam, terang ketika siang, begitu hebat Allah. Di sana kita berarti harus ngerti bahwa kita manusia. Harus ngerti kita di mana tempat, di mana waktu, kita di atas, kita di suatu tempat yang tinggi, atau kita di bawah, di satu tempat yang rendah, segala macam, atau kita menemui orang yang lebih tua, ataupun orang yang lebih muda dari kita, harus punya adab. Adab dari mana? Dari akal. Nah, kalau akal ini ngerti sesuatu karena ilmu. Maka dikatakan al-ilmu nur, ilmu cahaya. Apa isinya? Makalah Allah, makalah Rasul. Ilmu ini, kandungan ilmu itu, apa isi ilmu? Isi ilmu ini semua bersumber dari Al-Quran, kalamullah, dan makalah Rasul, hadis. Dikatakan Imam Bukhari, yang hadisnya sahih, Imam Bukhari mengatakan apa? Hadis Nabi ini yang disebut sunnah. Hadis Rasulullah ini yang disebut sunnah. Dikatakan Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani, nawafil ini, keutamaan daripada hadis atau sunnah Rasulullah ini, kalau kita hidup, adab kita, karena sebab ini sunnah Rasulullah, karena hadis Nabi yang disebut sunnah itu hadis, Allah merhatikan kita terus, diperhatikan Allah. Di saat apapun keadaan, Allah memperhatikan kita. Keyakinan orang ini, Allah ada. Jadi setelah melihat itu langit yang tinggi Allah ciptakan, dunia dan seisinya ini Allah berdirikan itu semuanya, badi'us samawati wal ard, Allah yang buat itu semua. Allah katakan di Al-Quran, kan Al-Quran berarti yang dari makalah Allah, yang dari ucapan Allah, wa makalah Rasul, dan itu ilmu berasal dari sana yang terus di akal kita, di akal manusia. Makanya kalau orang hidup nggak mau belajar, nggak mau khusyuk dalam ibadah, terutama sholat 5 waktu,
akalnya nanti nggak bagus, ya, akalnya buruk, akalnya jelek. Nah, kalau akal orang ini jelek, mungkin adabnya nggak ada. Nah, kalau adab ini nggak dijaga, bagaimana cara menjaga adab? Berarti dengan ilmu yang bermanfaat. Harus ngerti bahwasanya ilmu ini yang bisa menuntun, memberikan petunjuk. Karena ilmu nur, ilmu cahaya. Dengan cahaya itu orang bisa hidup, membawa keselamatan di dunia sampai ke akhirat. Lah kalau babi ilm, nggak pakai ilmu, orang akan tersesat. Kalau udah bertanda gelap sesuatu, mata kita nggak bisa melihat apa-apa, ya, ini masih gelapnya dunia, masih gelap yang sifatnya zahir. Nah, begitu bagaimana nanti ketika di akhirat, gelap di akhirat itu yang sifatnya batin, nggak kelihatan. Akhirat gaib, ya. Jadi kita ngerti bahwasanya nanti akan kita hidup di alam nanti, di alam baqa, alam yang kekal. Karena nanti kalau kita beruntung kita ke surga, kalau kita apes kita ke neraka. Kalau kita mendapatkan musibah, kita tersesat dalam dalam kegelapan, dalam kebodohan segala macam, terus akhirnya bisa mungkin naudzubillah min dzalik itu ke neraka. Nah, kalau Allah sudah jadikan surga dan neraka, itu tidak sia-sia Allah persiapkan itu. Jadi bukan berarti neraka kosong semua ke surga, atau surga kosong semua ke neraka. Enggak, Allah buat itu sedemikian rupa, tapi bukan hiasan, itu iradah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disuruh terus kita ngerti, ya, akal itu tahu, mata itu tahu, telinga itu tahu, tangan itu tahu, alim matanya alim, telinganya alim, telinganya pinter. Nah, karena ilmu. Terus tangannya pinter, tangannya alim, tangannya pinter, kakinya pinter. Nah, kenapa? Karena nanti di alam akhirat itu, mata itu nanti bicara dia mata, telinga itu bicara telinga. Apa segala macam yang pernah didengar yang haram-haram, terus yang dilihat mata yang haram-haram, atau yang didengar telinga yang halal-halal, yang dilihat mata yang halal-halal. Lah mudah-mudahan yang berkah-berkah lagi ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Syekh Nawawi menentukan nawafil yang sunnah ini, Allah berikan kecintaan sampai. Jadi kalau kita ngerti hadis Nabi Muhammad, lisan kita, mata kita, telinga kita, yang kita ucapkan, yang kita lihat dari mata, yang kita dengarkan dari telinga, berkah semua. Dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minallahil karim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. La adabal insan, kita ini manusia. Kita manusia kalau mati pasti mati. Kita manusia kalau mikir sesuatu asal jangan khayal, karena khayalan pekerjaan setan. Waktu setan dia disuruh sujud ke Nabi Allah Adam, dia mikir setan. Setan mikir. Makanya kalau di saat kita taklim, belajar, lagi duduk dengarkan guru, lagi apa segala macam, jangan sampai kita memikir, tapi sami'na wa ata'na, nurut apa yang dikatakan guru, apa segala macam. Karena di sana nanti sifat setan ini nempel. Kalau udah setan nempel, ini bukan segala makanan ya, dia bisa sampai masuk ke aliran darah, ini iblis, dikatakan begitu. Karena lengah, karena orang itu ngelamun, bukan lagi dia orang sudah lengah, dia udah seperti setan, kama syaitan ini orang. Kalau sampai dia nggak jaga adab. Adab itu bukan berarti kita baik dan buruk, bukan. Adab itu yang sebenar-benarnya akhlakul karimah, itu adab. Seperti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ini akhlakuhu bashar, walakin huwa basharu lakal bashar. Nabi Muhammad ini, ya, apa yang dikerjakan Nabi, manusia Nabi. Akan tetapi dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini bukan manusia biasa. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di zaman Rasulullah hidup, kita ngelihat Rasul ini, lihat Nabi Muhammad, ada wajah Allah di wajah Nabi. Ada Allah di wajah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melihat Rasul, dikatakan idza ru'u dzukirallah. Mengingatkan kita kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena juga Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa. Begitu dekatnya. Jadi akhlak Nabi Muhammad, adabnya Rasulullah SAW ini, apa yang dikerjakan Nabi, gerak-gerik Rasul, semua wahyu dari Allah. Ucapan Nabi, hadis,
Terus daripada muamalah hadis, segala sesuatu yang disebut apa yang berhubungan dari Rasulullah SAW ini sampai dihukumi sunnah Imam Bukhari radhiyallahu an dan Imam Muslim radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena ada keterangan dari Allah. Apa Allah katakan? Wa ma arsalnaka, dan Nabi Allah utus. Allah jadikan Rasulullah ini utusan, mursalin, rasul kepada kita umat, kepada seluruh bahkan hanya enggak sebatas kita manusia, malaikat, termasuk langit itu, termasuk bumi ini. Jadi langit ini diriwayatkan, langit sama bumi pernah mau ribut. Langit ini ngomong sama bumi, bumi ngomong sama langit. Gara-gara apa? Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau wafat Nabi. Begitu itu dekat ajal Rasul SAW, ini bumi bingung karena Rasulullah akan dibawa ke atas sana. Begitu itu langit senang langit, karena langit dia bakalan kedatangan tamu besar, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu itu gak selesai ini, bumi ribut sama langit, bumi marah segala macam. Terus mengadulah malaikat Jibril ke Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana ya Rabb? Hampir kiamat. Dan memang secara zahir ketika itu sahabat, begitu Rasulullah ini wafat, keadaan di ketika wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal, usia 63 tahun Rasul. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Karena itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu hampir itu acak-acakan ketika itu agama. Akhirnya Allah bilang, katakan kepada langit, kepada bumi, memang Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW akan ia tinggalkan itu tanah bumi ini. Tapi jangan takut wahai bumi. Allah katakan nanti akan anak keturunan Rasulullah yang akan tetap di bumi ini. Ini riwayat, ada keterangan daripada sebelumnya yang menerangkan tentang itu, di antara kehebatan Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini bumi pernah ngomong sama langit, langit pernah ngomong sama bumi. Iya. Jadi itulah yang dikatakan pengetahuan yang terus ada di akal menjadi adab. Dan terus Rasulullah katakan, hubbin nabikum, kita cinta Nabi kita Muhammad SAW. Nabinya umat Nasrani, Nabi Allah Isa alaihi salam ya. Terus Rasul Allah itu. Terus wa ahlu baitihi, terus keluarganya Rasul. Jadi sampai langit seperti itu kepada Rasulullah, bumi seperti itu kepada Rasulullah. Begitu itu Nabi mau ke alam ruh, Rasulullah mau meninggalkan dunia ini, dengan adanya Hasanain, Hasan sama Husain, Sayyidah Fatimah putri Rasul SAW, Sayyidina Ali mantu keluarga yang disebut Ahlul Bait Rasulullah itu, bumi ini nggak jadi ngambek sama langit begitu. Nah, kenapa? Itulah yang dikatakan dia Rasulullah huwa basyarun lakal basyar. Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Nah, kita melihat ngerti sesuatu ini, ada yang memberitahu. Ya, kita kalau ngerti apa-apa ada yang ngasih tahu. Itu kadang setan yang ngasih tahu. Kalau kita nih ya, manusia ini mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Kalau salah segala macam, salah ketemunya khata, sesuatu yang enggak diterima Allah. Tapi kalau dosa ketemunya hisab. Nah, begitu. Nah, di sana Rasulullah maksum, Nabi. Kalau Nabi, apa segala yang difikirkan Rasulullah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita mikir kadang kesambat setan. Nah, kalau Rasulullah SAW, apa yang difikirkan Nabi
semua wahyu dari Allah. Apa yang dilihat Nabi, semua wahyu dari Allah. Apa yang didengar Nabi, semua wahyu dari Allah. Lah bagaimana adab kita kepada Rasul? Ikuti yang Rasulullah suruhkan. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan ahlu sunnah. Orang yang apa? Ya ahli. Dia hidupnya dengan apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, apa nawafil ini, perintah sunnah ini Allah akan berikan kecintaan karena apa? Karena kita mengikuti daripada adab, ya, adab salafuna saleh, orang-orang yang apa? Yang mendapatkan hidayah Allah. Kenapa mendapat hidayah? Karena Rasulullah ini khuluqul Quran. Nabi kalau melihat Rasulullah seperti Quran yang berjalan Rasulullah. Saking itu mukjizat Nabi. Ya. Kalau nyebut Nabi mukjizat. Jadi adab kita ini manusia, umat, adab kita umat. Kalau nyebut Rasul ini bukan karomah, mukjizat. Nggak ada Nabi keramat, nggak ada. Nabi mukjizat. Nabi punya mukjizat. Nabi punya mukjizat. Nah, itu dikatakan khuluqul Quran. Jadi Rasulullah ini seperti Quran yang berjalan. Ya, saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau orang rendah, dia karena adabnya kurang. Ya, nah, ini adab kurang ini orang yang pasti rendah. Tapi kalau orang akhlaknya kurang, bukan berarti dia apa? Orang yang punya adab ya. Tapi kalau udah punya adab, orang ini harus punya akhlakul karimah. Jadi kalau orang belum punya adab, nggak boleh kita katakan orang ini beradab ya. Tapi kalau dia sudah punya adab, kita harus mengatakan orang ini punya akhlakul karimah. Kalau kurang adab, tetap dia punya akhlakul karimah. Kenapa? Karena Rasulullah, karena kita cinta Nabi Muhammad SAW ini, yang menjadikan kita umat Nabi yang diaku Rasulullah. Nabi itu khuluqul Quran. Allah mengatakan Al-Quran ini Terus hadis itu yang dikatakan dari mana kita punya adab, dari keterangan, dari ilmu. Akal kita bagaimana kita gerakkan badan ini, apa yang kita lihat mata. Semua dari keterangan sesuatu yang kita ngerti, yang kita tahu. Semua ada keterangannya itu. Nabi al-Ummi, Rasulullah. Nabi Muhammad ini gak bisa baca ya. Tapi Rasulullah ini segala daripada hadis Rasul. Jadi kalau kita mikirin mata, kita mikirin telinga, kita mikirin ucapan segala macam, yang mikir otak, yang mikir akal. Nah, kalau kita melakukan sesuatu adab, itu yang disebut adab. Di antara itu akhlak. Nah, karena sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya 5 waktu dikerjakan. Akhlaknya karim, mulia. Kenapa? Karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Dia ngerti Quran. Karena setiap salat baca surah Fatihah, Ummul Kitab. Tapi di saat adab susah. Adab ini kita harus dapat fadilah sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena segala sesuatu, kemuliaan seseorang, kemuliaan itu Allah berikan kemuliaan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang itu lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang dia kepengen punya adab, apa? Dia harus punya akhlakul karimah. Jadi sembayangnya harus benar-benar khusyuk, ya. Kalau salat khusyuk, apa aja kita khusyuk. Kalau sholat gak khusyuk sampai ke alam barzah, sampai roh itu keluar masuk ke alam kubur, asal-asalan, begitu mati, ya ditanya malaikat asal-asalan. Berantakan itu, asal-asalan di dunia ini, kita nggak akan sia-sia ya kalau asal-asalan di dunia. Tapi begitu nanti di akhirat, itu nanti udah nggak karuan. Kalau di akhirat itu, yaumul hisab ya, itu ada satu ini tempat ya, darkil asfali minan nar. Ya Allah, tempat itu tempat bukan kota kosong, bukan, tapi penuh api. Nar ini api.
Dan itu daripadanya api itu Allah katakan secara lughat dalam Al-Qur'an itu darkil asfali minanar. Itu di sana, di situ, di neraka itu orang nggak keluar-keluar. Nggak ada bisa dia meminta ampun atau apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain sudah, nggak bakalan melihat surga. Dari apa itu paling utamanya? Gara-gara yang Habib tadi bilang, sholat asal-asalan. Tapi kalau khusyuk sholat khusyuk. Kalau sholat takbiratul ihram segala macam ini karena apa? Sholatnya karena Allah. Nah, kalau orang yang sholat karena Allah, ini tanda orang sholatnya khusyuk. Orang mau bagaimana sholat, tapi ingat apa gerak sudah benar segala macam karena Allah. Kalau udah mikir kemana-mana, nah nanti khusyuknya kurang. Kalau khusyuknya kurang, akhir sholatnya bingung. Ini sholat yang asal-asalan juga. Asal-asalan tapi kalem, asal-asalan tapi nggak terlalu nyolok hati, nggak terlalu terfikir di hati ini. Ya. Nah, tapi kalau memang dia nginget Allah, nggak mungkin, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena adab ini yang Nabi ajarkan. Adab ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan kalau orang ini dia beradab, dia lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Maksudnya apa? Kalau orang beradab ini ada ilmunya. Ya. Kalau orang nggak ada ilmu, ini nggak mungkin beradab dan Allah haramkan orang jahil dia punya adab. Hati-hati, Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Allah nggak akan buat orang yang bodoh punya adab. Na'udzubillah min dzalik. Nanti adab ini di saat kita ketemu hidup di dunia ini yang nggak ada malaikat di sini, akhir jembatan masuk ke alam barzah kita ketemu satu malaikat Israel. Nah, kalau nggak punya adab berarti jahil. Kalau dia jahil pasti nggak punya adab. Itu bahayanya. Kalau kita punya urusan, punya masalah sama Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Sama Nabi SAW, ya. Karena apa? Karena fitrah kita ini mahalul khata' wa nisyan. Kita banyak salah, banyak dosa. Kalau kita nggak ngerti bagaimana memahami apa yang dikatakan hubbin Nabi, cinta ke Rasulullah ini, kita nggak akan mungkin memahami apa ahlu bait Nabi. Kalau sekarang habaib atau mungkin kita terus nggak memahami Al-Quran Al-Karim. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dikatakan al-jannah surga, Allah juga katakan an-nar neraka. Kita bukan Nabi Sulaiman bin Dawud yang bisa ngomong sama jin. Kita bukan Nabi Yakub yang dikatakan begitu ujian Yusuf. Kita bukan Nabi Allah Nuh yang dengan Kan'an anak yang durhaka. Kita bukan Nabi Allah Adam yang dikatakan punya anak kembar. Nabi Allah Adam semua anaknya kembar. Terus kita bukan apa segala macam. Kita cinta nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kita taat kepada apa yang Allah perintahkan. Kita mengikuti apa yang Nabi suruhkan, yang Nabi ajarkan. Nah, kita sujud salat setiap subuh, salat setiap zuhur, salat setiap asar. Nah, ini orang yang punya adab. Nah, ini orang yang dibilang dia punya adabul insan. Dia orang yang ngerti bahwasanya hidup ini selama di dunia ini dia harus beradab. Kecuali kita udah mati nanti, yang sudah meninggalkan kita nggak paham udah. Orang yang udah meninggalkan kita ke alam barzah, itu alamnya sudah lain. Ya, dia udah nggak bisa lagi belajar. Dia tinggal terima amal-amal hasil selama di dunia. Nah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, jadikan kita orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik. Kenapa? Karena keridhaan Allah. Segala sesuatu karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.